warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Kakak Wahyu Eka Prasasti di sini. Di sini Kakak akan memberikan sebuah materi yaitu tentang pendidikan ilmu pengetahuan alam. Tentu itu tentang IPA ya. Terus Kakak di sini akan mengambil materi yaitu batang tumbuhan. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah pengertian batang tumbuhan, yang kedua adalah fungsi batang, yang ketiga adalah macam-macam batang, dan yang terakhir adalah struktur batang. Nanti di situ kita akan mempelajari beberapa materi tersebut ya. Check it out. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound. Ya, sekarang yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu. Apa sih itu batang? Kalian mungkin sering mendengar batang tumbuhan gitu kan ya. Apa sih itu batang? Oke, Kakak akan menjelaskan ya di sini ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri di atas tanah dan mendukung bagian-bagian lainnya. Oke. Pengertian batang adalah bagian tumbuhan yang berdiri di atas tanah dan mendukung bagian-bagian lainnya. Yang disebut bagian-bagian lainnya ini adalah termasuk ranting, daun, buah, bunga. Jadi, batang tumbuhan ini salah satu kokoh atau salah satu tempat untuk mendukung atau tempat bertumbuhnya daun, bunga, buah, dan ranting. Itu tadi adalah pengertian dari batang. Untuk yang kedua adalah kita lanjut ke bagian fungsi batang. Oke, kita lihat tabel di samping ini. Fungsi batang yang nomor satu adalah sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Jadi di mana batang tumbuhan itu berfungsi sebagai penempat atau tempat bertumbuhnya bagian-bagian batang yang lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Oke, yang nomor dua merupakan salah satu jalur transportasi air dan jalur transportasi hasil fotosintesis. Jadi di mana fungsi batang itu sebagai pipa penyalur hasil fotosintesis dan penyalur air dari akar ke tanah, hasil fotosintesis dari daun ke bagian seluruh tumbuhan. Untuk yang ketiga adalah membantu suatu proses pernafasan. Jadi batang itu memiliki suatu pori-pori di bagian sampingnya, memiliki suatu pori-pori yang berfungsi untuk bernafas. Oke, yang nomor 4 selanjutnya adalah tempat meletakkan suatu daun, bunga, dan buah. Jadi di mana batang itu berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kelima adalah sebagai penempang suatu ataupun juga penyangga sehingga tumbuhan tersebut dapat berdiri tegak. Jadi di mana tumbuhan itu berfungsi sebagai penyangga semua bagian tumbuhan sehingga tumbuhan itu dapat berdiri dengan kokoh dan tegak. Selanjutnya nomor 6. Oke, kita lihat sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan melalui pencakokan. Jadi di mana salah satu tumbuhan, tidak semua tumbuhan, jadi cuma salah satu saja itu batangnya berfungsi sebagai perkembangbiakan. Jadi melalui cangkok dia bisa berkembang biak gitu. Oke, yang nomor 7 selanjutnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi nggak semua batang tumbuhan itu menyimpan cadangannya di situ. Tapi ada beberapa yang menyimpan cadangan makanannya di situ. Gitu. Salah satunya adalah seperti sagu. Ya, sagu itu menyimpan cadangan makanannya di situ. Oke, tadi tentang fungsi ya. Selanjutnya kita berbicara tentang macam-macam batang tumbuhan. Untuk macam yang pertama adalah batang basah. Nah, jadi batang basah ini memiliki sifat yang basah, di mana batang itu
terdiri dari beberapa kadar air yang tinggi. Jadi salah satu contohnya, di sini kakak langsung memberikan contoh saja ya, batang krokot. Dan batang pohon pisang. Oke. Untuk yang kedua adalah batang rumput. Oke, jadi batang ini termasuk ke dalam batang tergolong dengan rumput. Jadi di mana batang itu tidak berkayu, tidak keras, jadi lebih lunak gitu. Salah satu contohnya adalah padi. Oke, selanjutnya yang ketiga, batang mendong. Oke, salah satunya adalah tanaman beringin. Yang terakhir adalah batang berkayu. Oke, di sini ada beberapa macam lagi. Cuman itu sama, maknanya juga sama. Jadi kakak simpulkan di sini cuma batang berkayu. Maupun itu lumput liar yang memiliki batang yang sedikit keras, dan maupun juga tumbuh-tumbuhan pohon seperti sengon, rumput liar. Dan kayu sengon. Itu hampir sama, cuman volume besar kecilnya batang itu yang membedakan dari kedua tumbuhan tersebut. Untuk mempermudah kalian, kita lihat gambar di samping. Ya, di situ ada gambar, suatu gambar di mana bagian-bagian pada struktur batang. Oke, bagian yang nomor 1 disebut dengan bagian epidermis. Ya, di mana bagian epidermis ini adalah bagian yang terluar dan bagian yang paling keras yang berfungsi untuk menjaga dari kekeringan, jadi untuk menyimpan cadangan air. Selanjutnya, yang nomor 2 kita lihat itu adalah bagian korteks. Bagian ini adalah bagian yang sangat tipis pada tumbuhan dan di mana jarak antara sel itu sangat lebar. Untuk yang ketiga adalah lapisan endodermis. Di mana lapisan ini adalah lapisan terdalam dari konteks dan berdekatan dengan silinder pusat. Jadi, memiliki ciri khas yaitu bentuk dan susunan sel yang sangat khusus dan yang sangat khas. Yang nomor 5 kita lihat, yang nomor 4 mohon maaf, kita lanjut yang nomor 4 adalah silinder pusat. Oke. Silinder pusat. Oke. Silinder pusat ini adalah merupakan inti dari batang tumbuhan. Jadi ini adalah bagian terdalam di mana di situ tersusun beberapa sel yang terdiri dari xilem dan floem. Oke adik-adik, itulah tadi penjelasan singkat dari kakak tentang batang tumbuhan. Jadi itulah tadi materinya. Jika ada kekurangan dari materi kakak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.